Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله والحمد لله والشكر على نعم الله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah begitu besok. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Sidarahayu, yang terhormat yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha Madrasah Sanawiyah Sidarahayu, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Sidarahayu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang salih-salihah. Ini fitnah bukan ya? Salih-salihah fitnah bukan? Oh fitnah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi anak-anak salih-salihah. Allahumma ya Rabbal. Hari ini merupakan hari yang istimewa. Kenapa? Coba kenapa? Tahu kenapa? Hah? Kenapa? Karena di hari ini kita bersama-sama memproklamirkan diri bahwa kita cinta baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Betul? Betul? Cinta Nabi? Yang ngaku cinta Nabi ngacung? Ngacung kabeh. Nyompe termasuk lah ngacung. Nyomlok. Betul. Mana? 5 beren. Masya Allah. Karena kita ingin bisa bersama-sama baginda Nabi di surga. Allahumma amin. Apa benar Pak bisa? Ya, bukan suatu hal yang mustahil. Ada sebuah sabda Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi, maka akan bersama baginda Nabi di surga. Allahumma amin. Ini udah siap alat tulisnya belum? Oh iya,
Gimana sih? Nanti yang nggak banyak bawa alat tulis awas disetrap sama Pak Sektan. Cong yang nggak bawa alat tulis, bagus. Yang tidak bawa alat tulis besok Senin maju satu-satu merangkum apa yang saya sampaikan hari ini. Siap? Siap nggak? Yang bawa alat tulis nanti hasil rangkumannya kumpulkan. Ngawir bagus. Nanti dicek satu-satu ya. Yang mengumpulkan berarti besok Senin udah nggak usah. Oke, siap ya. Tema hari ini apa? Mana temanya? Temanya mana ini? Wah ini peringatan Maulid Nabi Muhammad dan HSN 2022. Temanya nggak ada. Ih, berapa ini? Tidak, saya kasih waktu 5 menit, 2 menit. Cepat bergerak. Dihitung sampai 10 semuanya harus sudah ada di sini. Yang telat satu, 2, 3 sampai 10 ya. 4, 5. Lagi belajaran hitung ya Bapak tuh. 6, 7, 8, 9, 10. Sudah lengkap belum? Belum? Masih ada yang di luar? Masih. Oke. Tema peringatan Maulid Nabi hari ini apa? Apa? Temanya? Beriman. Saya ikut panitia aja. Beriman. Beriman. Beriman, bertakwa, beramal soleh gitu. Visi-visi MTS. Berakhlakul kalimah. Oke. Temanya, ya saya yang menentukan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini suruh apa ini kira-kira? Sadik. Ganteng lu nih sadungan Sadik ya. Kayak Pak Musibiti. Oke, siap ya? Oke. Nanti sambil kalian dengarkan sambil dirangkum, jadi gak usah anak-anak tulis, gak usah ya. Sambil kalian pahami, simak baik-baik, terus dirangkum silakan dengan bahasa kalian masing-masing. Hadirin wal hadirat, siswa-siswi MTS Sudah Rahayu yang Bapak banggakan.
Tadi kita semua sudah sepakat dan kepengen bahwa kita pengen bersama baginda Nabi di surga, betul? Ada sebuah hadis yang cukup masyhur. Ini hadis-hadis mutawatir dan pasti sahih. Suatu saat baginda Nabi itu sedang khutbah. Umpama ini mimbar. Baginda Nabi sedang khutbah salat Jumat. Beliau bersabda menerangkan tentang kondisi kiamat, tentang keadaan pada waktu kiamat. Begini dan seterusnya. Di tengah-tengah khutbah itu ada seorang A'rabi. Orang A'rabi itu orang Badui, orang pedalaman. Nggak sopan dia. Di tengah-tengah khutbah, kok dia interupsi, ya Rasul. Maaf nanya, jenengan engkau menerangkan tentang kiamat. Sebenarnya mata sa'ah, kiamat itu kapan sih? Ditanya kayak gitu, Rasul nggak langsung jawab. Ada yang meriwayatkan bahwa Rasul nggak dengar, tapi ada lagi yang meriwayatkan Rasul nggak berkenan menjawab karena nggak sopan itu orang. Di tengah-tengah khutbah malah nanya. Tapi dia nggak putus asa, dia nanya lagi, ya Rasul, mata sa'ah, sampai 3 kali. Kiamat itu kapan ya Rasul? Akhirnya oleh Rasul dibalikkan, tidak langsung dijawab, malah dibalikkan lagi. Kamu nanya-nanya kiamat kapan? Ma'adadalah, apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Ditanya gitu dia mandan bilang, waduh. Akhirnya dia jawab, ya Rasul, ma'adadtu laha min kabiri siyamin wala kabiri sholatin wala kabiri zakatin. Ya Rasul, saya ini orang biasa-biasa saja ya Rasul. Saya nggak nyiapin apa-apa, sholat saya biasa-biasa saja. Ya cuma yang wajib-wajib doang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga kadang subuhnya kesalahan. Ayah siapa? Hah? Ayah siapa yang suka kesiangan subuhnya? Hah? Siapa? Apelah. Puasa saya juga biasa-biasa saja, nggak istimewa, hanya yang wajib-wajib saja. Puasa Ramadan. Zakat saya juga biasa-biasa saja. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tapi aku ini sangat cinta kepadamu ya Rasul. Saya sangat cinta kepada engkau. Apa komentar Rasul setelah mendengar orang tadi menyatakan kecintaannya kepada beliau? Jawab Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi intinya ketika kita betul mengaku cinta kepada Rasul, maka insya Allah kita akan bersama dengan Rasul. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tapi pertanyaan besar selanjutnya adalah, apakah hanya cukup menyatakan cinta lewat ucapan saja? Cukup enggak? Halo, halo, Neng, umpama nih ada cowok, umpama menyatakan cinta kepada Umi, umpama yang ngucapin siapa tuh? Firman? Mana Firman, coba berdiri. Umpama Firman ngucapin pada Umi I love you. Umpama ini mah.
Tapi ucapan itu hanya di mulut saja, kira-kira cukup nggak? Cukup nggak? Tidak. Harus dibuktikan. Cinta butuh bukti. Cinta butuh pengorbanan. Begitupun cinta kita kepada Nabi tidak hanya di mulut saja, tidak hanya pengakuan saja. Ya Rasul, anna uhibbuk. Ya Rasul, saya cinta kepada engkau. Tidak hanya cukup seperti itu saja. Harus dibuktikan. Caranya gimana? Ya beriman. Cara membuktikan bahwa kita betul cinta kepada Nabi bagaimana? Satu, melaksanakan perintah. Yang kedua apa? Meniru akhlaknya. Meniru akhlaknya. Yang ketiga apa? Bersolawat. Yang keempat apa? Rajin sholat. Yang kelima apa? Jujur. Apa? Jawab. Ayo jawab nih. Gak apa-apa jawab. Gak usah takut salah. Jajah aja gak takut salah meskipun salah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalau betul kita cinta Rasul, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di muqaddimah surat Al-Ahzab ayat berapa ya? Ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau anak pesantren biasanya dimaknai laqad kana yakti teman-teman wisono. Siapa yang pesantrennya yang kemarin? Diza ya, mana Diza? Oh ini Pak Septa, mangga di mana Pak Septa mangga? Yakti teman-teman wis ono lakum kadue sira kabeh fi ono iku fi Rasulillahi ing dalem. Wis tidak naon eta. Ngagelang-gelang translate di bawah ini. Bahwa sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan. Contoh. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, yang pertama adalah copy paste akhlak Rasul. Contoh akhlak baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Copy paste apa kan? Copy paste itu fotokopi. Sebenarnya bagaimana sih akhlak Rasul? Disampaikan oleh istri baginda yang tercinta Sayyidah Aisyah. Dia menyampaikan akhlak Rasul itu kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi diibaratkan Rasul itu Al-Quran berjalan. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah sifat dan akhlak baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tatanan peri kehidupan manusia dicontohkan oleh baginda Nabi. Bagaimana baginda Nabi dalam berkeluarga, itu semuanya patut, pantas, layak dan harus kita contoh. Sikap Rasul dengan keluarganya, dengan istri beliau, dengan putra putri beliau,
dalam beliau mendidik putra-putrinya. Belum lagi ubudiyah beliau, bagaimana beliau beribadah, Masya Allah. Jadi hari ini kita sebagai generasi muda jangan salah pilih idola, ya. Jangan salah pilih idola, coy. Ya coy. Kalian mah yang dipilih siapa? Hah? Lesti. Sekarang yang lagi viral siapa? Lesti sama siapa? Ya pendukungnya Rizky Bilar. Jangan salah pilih idola. Kita sudah punya idola yang ideal, makhluk yang paling sempurna, yakni baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Saya hanya akan contohkan beberapa sifat utama Rasul. Di antaranya Rasulullah itu punya 4 sifat yang sangat-sangat utama, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Apa saja? 1. Siddiq. 2. Amanah, urutan neng. 3. Tabligh. 4. Fatonah. Ulangi bareng. 1. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sekali lagi. Fatonah. Iya, ini. 1 apa? Siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Apa itu jujur? Mengatakan apa ada, bukan ada apanya, tapi apa ada, sesuai dengan hati dan mulutnya sama. Itu jujur, bukan jujur kacang hijau, ya. Oh, bukan jujur. Yang pertama apa? Siddiq. Ini modal utama orang hidup. Rasulullah itu orang yang sangat jujur. Selama beliau hidup tidak pernah berbohong, walaupun hanya sekali. Kalau kalian, kalian suka bohong? Pernah suatu saat, bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun, Rasulullah nggak bohong. Pernah suatu saat Rasulullah sedang dengan para sahabat berdiri begini. Tak lama kemudian beliau melihat ada orang lari terbirit-birit seolah-olah kayak ketakutan. Kemudian orang itu bersembunyi, nyumput. Bener nyumput? Bener ya? Nah, ada nyumput. Umpetan. Tak berapa lama ada orang gede dhuwur ireng. Kayak siapa? Wisnu. Ngomong-ngomong beduk iki. Kan gede banget. Ya ora? Gede dhuwur ireng urip mani. Ngomong-ngomong beduk. Bayangan kita mesti kayak orang nggak bener, ya kan? Ngomong-ngomong beduk. Kemudian nanya kepada Rasul, hei Muhammad, kamu lihat ada orang lewat sini nggak? Coba kalau kalian yang ditanya kayak gitu, jawab kalian apa? Jawab kalian apa? Nggak tahu, bohong lihat. Yo, jawabnya gimana yang bener? Tuh umpetan di situ, celaka dia, nyawanya bisa melayang, betul? Coba, disinilah diperlukan kejeniusan. Saya tidak melihatnya. Wah, bohong berarti kamu melihat. Kan bohongnya cuma sekali.
Saya katakan tadi Rasul selama hidup nggak pernah bohong walaupun dalam kondisi terdesak. Gimana? Pura-pura? Pura-pura gimana? Pura-pura bohong. Pura-pura bohong. Emang ada pura-pura bohong? Apa jawaban Rasul? Satu, beliau menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedua, luar biasa cerdasnya. Apa jawab Rasul? Beliau kan waktu ditanya gini, berdiri ya. Kemudian beliau geser. Sejak saya berdiri di sini, saya tidak lihat orang kecuali engkau. Bohong nggak? Bohong tidak? Tidak. Wong tadi pas lihat dia di sini, pas lihat orang, geser dia. Sejak saya berdiri di sini bukan di situ. Di sini saya tidak lihat orang kecuali engkau. Benar nggak? Bohong atau tidak? Selamat nggak orang tadi yang pertama? Hebat nggak Rasul? Kita harus bangga punya Nabi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Rasulullah. Contohlah Rasulullah selama hidup beliau tidak pernah bohong. Makanya bohong itu jangan jadi jambalan. Ngerti jambalan? Sehari aja nggak bohong, gatel sampai. Aduh, ini prestasi ini saya sehari nggak bohong. Sekali kita bohong, kita pasti akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Betul nggak? Umpama nih, si dia WA, ya lagi ngapain? Jawab lagi belajar. Padahal lagi gondok. Belajar apa ya? Kan bohong lagi akhirnya. Ya nggak? Mesti bohong lagi terus akhirnya bohong yang berantai. Itu dosanya, wong sekali bohong aja dosanya udah segunung Uhud. 2 kali, 3 kali sampai ratusan kali. Berapa itu gunung itu? Betul? Mau kemana? Masya Allah. Maka ayo belajar untuk jujur. Meskipun mohon maaf, awalnya berat. Pasti awalnya kejujuran pangkal kesuksesan. Insya Allah. Allahumma. Ada sebuah kisah begini. Mau saya cerita? Mau saya ceritain? Ceritain? Mau dengerin? Mau dengerin kan? Ada seseorang, contoh namanya Pak Amin. Mohon maaf ketika ada nama yang serupa, ini hanya kebetulan saja. Umpama ini hanya sekedar serupa. Pak Amin ini hidup berkeluarga, punya istri satu lah, nggak usah banyak-banyak. Anaknya banyak, istrinya satu, yang penting anaknya banyak. Tapi saya secara materi keekonomian dia agak kurang. Dia agak kurang. Rumahnya Pak Amin kebetulan di Mekah, dekat Ka'bah. Dekat apa? Dekat Masjidil Haram. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Allahumma. Suatu saat istrinya mengadu ke Pak Amin, Pak, ngapa Bu? Kita udah nggak punya beras Pak. Ini tadi kita masak itu udah terakhir. Nanti sore kita udah nggak bisa masak lagi. Beras sudah habis, minyak sudah habis, semuanya udah habis, teng-teng. Soklah usaha sana, kerja,
nyari pinjaman apa gimana kek, yang penting nanti saat malam kita bisa makan. Nah dicurhatin gitu Pak Amin agak tepuk jidat. Soalnya apa? Kemarin aja dia keluar nyari kerja nggak dapet. Nah sekarang istrinya curhat gitu kan tambah puyeng. Akhirnya karena Pak Amin ini orang beriman, dia santri lagi dikit-dikit bisa ngaji. Sebelum dia melangkah minta bantuan kepada makhluk, dia minta bantuan dulu kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya siap mak, saya tak nyari kerja. Berangkat dia melangkahkan kaki dari rumah. Yang pertama dituju adalah Masjidil Haram. Yang masuk Masjidil Haram, keliling-keliling Ka'bah, namanya apa? Keliling Ka'bah namanya apa? Tawaf. Misi-misi guru fikih ya. Keliling Ka'bah namanya apa? Tawaf. Ya, namanya apa? Tawaf. Selesai 7 putaran di depan makam Ibrahim, dia berdoa. Yang namanya orang lagi butuh itu biasanya doanya mantapnya masya Allah. Gitulah kira-kira. Ya, ya contoh kalian bapak lagi banyak tangan doanya. Gitulah. Nah Pak Amin pun demikian, dia berdoa, ya Allah di tempat mustajab ini, di depan Ka'bah, di dekat makam Ibrahim kan tempat yang mustajab, betul? Tempat yang mustajab. Cita-citakan dalam hati kita, mudah-mudahan kita bisa ziarah Madinah. Selesai berdoa, dia menghampiri sumur Zam-Zam, minum sebarang-barang. Udah gitu dia hendak mau keluar masjid. Sampai dekat sebuah pintu. Karena pintu di sana kan banyak. Cerene. Dekat pintu kakinya nyempar sesuatu. Artinya nyempar, nendang gitu. Apa ini? Ada bungkusan kresek hitam. Berat. Apa ya? Akhirnya dia penasaran, diambil itu bungkusan. Begitu diambil, tengok, diintip, buka, apa? Masya Allah, begitu dilihat, dibuka isinya duit merah. Gambar Bapak di sini ya Soekarno Hatta. Gambar apa itu? Duit berapa itu? Nggak cuma selembar, banyak gepokan. Ini adalah ijabahnya doa saya. Pikiran Pak Amin waktu itu. Nggak mikir lama, bawa pulang. Assalamualaikum. Wah dengan bangganya ketok pintu. Assalamualaikum. Apa Pak? Ya sekarang belanja. Gimana Pak? Dapat duit. Gimana ceritanya ini? Untungnya istrinya soleha. Kalau kalian yang kayak gitu, alhamdulillah. Gitu. Begini Bu, tadi saya cerita Pak Amin ke Masjidil Haram, tawaf, berdoa di depan makam Ibrahim, mau pergi, mau keluar, nemu ini. Jadi ini nemu, iya. Apa isinya? Duit, bukan DP. Mana? Dibuka, duit. Dihitung berapa juta? Jangan
Banyak apa dikit? Banyak dikit? Beruh ya, apa mending nyekel? Tahu nyekel duit 1 juta? Hah? Ngeces kok ya. Kalau kalian punya duit 100 juta buat ngapain? Hah? Buat ngapain kira-kira? Hah? Buat ngapain kira-kira? Udah ngayal aja, siapa yang mau ngasih 100 juta? Nah, untung ibunya solihah sekali lagi. Akhirnya si istrinya tentunya saling mengingatkan dalam keluarga. Istrinya ngomong gini, Pak, tar dulu Pak, sabar. Tar dulu. Ini uang siapa Pak? Ini bukan hak kita. Ini bukan milik kita. Jangan-jangan orang yang punya kresek ini yang isinya duit lagi kehilangan, sekarang lagi nyari-nyari di sana. Pak, bolehlah sekarang kita miskin harta, tapi jangan sampai kita miskin iman. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kalian nanti suatu saat jadi betul-betul wanita soleh. Allahumma. Yang bisa ingetin suaminya. Allahumma. Jangan malah ngomporin suaminya. Pak, gelang saya ini kecil tuh, tetangga gelangnya gede, sok korupsi. Jangan gitu ya. Sok nyari duit dari mana saja, entah halal bodoh aku tidak. Jangan gitu ya. Awas lu. Jadilah seperti istrinya Pak Amin. Oke? Siap? Ingetin suaminya, baru tersadar. Astagfirullahaladzim. Oh iya ya Bu, ini bukan milik kita. Akhirnya, iya dah, ayo tak kembalikan lagi. Dibawa lagi ke perusahaan. Sampai di pintu tadi, ternyata bener ada orang yang lagi ngasih pengumuman. Orangnya gede dhuwur, irungnya mancung, orang kayak Pak Fatul. Tapi gantengnya ya menang aku setitik lah. Setitik enak-enak aja maksudnya. Lagi ngasih pengumuman, barang siapa yang menemukan kresek hitam isinya duit itu punya saya. Selidik punya selidik, ternyata dia orang Mesir. Orang mana? Mesir. Ngerti Mesir enggak? Ngerti Mesir? Mana? Hah? Mesir itu kulon cawi tali kulon terus. Andel berak. Nek orang andel buktikan dewek. Daripada kon buktikan dewek mendingan andel. Orang tadi ngasih pengumuman gitu. Akhirnya Pak Amin ngelutik dari belakang. Pak, yuk ke belakang. Gimana? Anu betul, Bapak kehilangan kresek hitam? Iya, betul. Coba kalau memang betul, isinya apa? Jadi begini, kalau kalian nemuin barang mau diumumkan, itu jangan langsung diumumin. Barang siapa yang merasa kehilangan duit 10 juta, hitungannya begini, wadahnya begini, oh abang ngaku. Ya enggak? Harus dirahasiakan dulu, betul? Nah, Pak Amin pun ingin membuktikan benar enggak bahwa duit itu milik dia. Akhirnya itu tadi ditanya, isinya apa Pak? Isinya duit pecahan 100 ribuan, jumlahnya 100 juta. Pak kami dalam hati lebih asem. Dalam hati itu. Oh iya Pak, saya yang menemukan, kata Pak Amin. Saya yang menemukan. Ini coba dihitung, bok kurang. Akhirnya dihitung oleh orang tadi. Oh iya pas 100. Begini Pak, siapa namanya? Pak Amin. Pak Amin begini. Ini kresek ini yang 100 juta ini tak kasihkan dulu.
Oh terkejut makanya. Ya, terkejut nggak? Tidak hanya ini, tak tambahin ini koper isinya 900 juta, tak kasihkan jenengan. Berarti jumlahnya berapa? Satu ember. Pernah kalian nampain duit se-M? Tak dulu ini gimana ceritanya? Bakal menedok-edok jaga email. Gimana ini ceritanya? Jangan-jangan saya mimpi. Sakit. Iya, begini ceritanya. Kemarin ketika saya mau berangkat umroh, saya kan dari Mesir. Ketika saya mau berangkat umroh, saya dititipi oleh teman seorang miliarder. Seorang apa? Apa? Miliarder itu apa? Orang sugih lah, duit akeh. Di Mesir nitip ke saya, ini tolong saya punya duit 1 M, kasihkan ke orang yang bisa dipercaya. Terus dia masih saran ke saya, caranya biar bisa dapat orang yang bisa dipercaya, caranya itu pisahkan sebagian kecil 100 juta wadai kresek geledakan nek ana sing nemu kok gelem balekaken, dia pasti orang yang bisa dipercaya. Dan ternyata yang nemu jenengan dan jenengan yang mau mengembalikan, berarti saya percaya dengan jenengan. Ini duit 1 M saya berikan kepada jenengan, titipan dari teman saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berawal dari apa? Dari jujur itulah yang dia dapat, tidak hanya 100 juta tapi malah jadi 1 miliar. Karena apa? Dia jujur. Coba kalau tadi dia nggak jujur, ya mungkin dia dapat 100 juta tapi tidak halal. Betul nggak? Kalau yang ini kan jelas dikasih 1 M lagi, pilih mana? Hah? Milih 100 juta nggak halal apa 1 M halal? Sama itu lah. Masya Allah. Kuncinya apa? Jujur. Kuncinya apa? Nah, dari kisah ini bisa diambil kesimpulan 1, jujur ya. Terus yang kedua, kapan-kapan kalau kalian lagi jalan nyempal kresek hitam, buka, jangan mbok isinya itu yang pertama, jujur. Siap jujur? Siap jujur? Jadikan watak, jadikan tabiat, jadikan akhlak untuk kita. Dimanapun, kapanpun, ayo bareng-bareng jujur. Ada cerita alumni MTS. Sedikit saya cerita lagi. Alumni MTS Sidalayu, dia pendidikannya hanya MTS, ijazahnya hanya MTS. Dia kerja, diterima kerja, dan alhamdulillah karena kejujuran sudah tertanam baik dalam jiwanya, dia jadi RT awalnya. RT, bukan di RT, PRT lah, pembantu rumah, suka nyuci gitu, suka nyuci dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dia jujur, setiap nemu duit, ya kan kadang di saku majikannya itu tertinggal duit 1.000, 2.000 atau 100.000, dia kembalikan, ngomong, Bu, ini saya nemu duit di saku tanahnya Bapak. Kalau kalian kayaknya kan asik, lumayan, ya kan? Dia enggak, dikembalikan, bahkan sering diuji oleh majikannya sengaja. Dompet cerita kakak,
Ya dengan jujur ya kemana terus gitu. Nah akhirnya lama kelamaan timbul kepercayaan dari majikan, sehingga alhamdulillah lama kelamaan dia dipercaya, jabatannya naik dan naik karena kejujuran. Orang yang jujur termasuk makhluk langka. Betul? Jadilah kalian menjadi makhluk langka. Siap jadi makhluk langka? Hah? Siap? Ya itu junjung tinggi kejujuran. Contohlah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ya? Itu satu. Ini baru satu loh, udah jam 11. Ini kira-kira mau jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 1? Jam 2 siap? 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 Kalian siap silakan tunggu sampai jam 2, saya tak pulang duluan. Dah, satu itu. Sit. Yang kedua amanah. Dua apa? Artinya dapat dipercaya. Ini erat antara siddiq dan amanah, sangat erat hubungannya. Kita nggak mungkin akan bisa dipercaya oleh orang kalau kita nggak jujur. Jadilah pedagang-pedagang yang amanah, tidak mengurangi timbangan. Jadi petani, jadilah petani yang amanah. Jadi apapun kita, jadilah yang amanah. Juan, ya Mak, ini tolong beliin lombok cabai ke warung ya, ya Mak. Dikasih duit 100.000. Berangkatlah Juan ke warung. Bu, suruh beli lombok sama Mama. Berapa? 1 kilo. Berapa harganya? 50.000. Oh ya, 1 kilo aja. Umpama nggak usah protes. Nah, udah beli, pulang. Mak, ini lomboknya mahal banget Mak. Sekarang lombok naik, harganya 100.000. Kan lumayan ya. Ya juga kan? Dapat bati berapa ya? Itu berarti tidak aman. Contoh lain Mak, suruh bayaran. Bayar apa? LKS. Berapa? 200.000. Mahal banget Mak, 200.000. Padahal berapa LKS? 100 selikur. Lumayan, sisanya masuk kantong. Ada yang kayak gitu? Coba. Ada yang kayak gitu? Oke. Wih, masya Allah. Jangan ya. Itu mah orang sono, bukan orang. Mudah-mudahan sisa-sisa tes amanah semua. Allahumma. Singkat saja, yang ketiga tabligh. Tiga apa? Tabligh artinya menyampaikan. Apapun yang datangnya dari Allah pasti akan disampaikan oleh Rasul. Tidak ada Rasul yang korupsi ayam. Tidak ada Rasul yang korupsi ayam. Apapun hambatannya, apapun rintangannya, beliau akan hadapi. Itulah Rasul. Kita pun harus nyontoh gitu. Umpama nih, ketua OSIS berhadapan dengan siswa-siswa sing beler-beler. Itu ya harus berani sampaikan, kalau memang salah, salah, itu aja. Jangan gede malah lah, jangan ya. Wisnu gede banget ya. Ngomong yang kok diajak single kalah. Jangan gitu, sampaikan. Berani apapun hambatan. Paham?
Yang terakhir fatonah. Apa? Artinya apa? Fatonah artinya apa? Cung yang tahu? Cerdas. Nah, nanti di akhir ada kuis ya, yang bisa dapat hadiah. Hadiahnya dari OSIS. Anak-anak, waduh, macam jujur udah anak itu, semangat anak. Oh, bagus ya. Berarti udah ngerap ya. Ngerap. Sengaja saya mancing gitu dikit. Masya Allah. Dah. Sidik sudah. Amanah, tabligh dan fatonah. Fatonah itu artinya Rasulullah itu orang yang sangat bayangin mimpin manusia sealam dunia itu kan butuh kecerdasan, betul nggak? Kalau Rasul selama promo repot. Memimpin sekeluarga aja puyeng ya, betul? Ini kan kepalanya masing-masing, betul? Ini punya kepala, ini punya bahkan kepalanya dua tuh. Sama yang bawah. Nah, masing-masing kepala isinya beda-beda, keinginannya beda. Nah, kalau tidak oleh orang yang cerdas ya nggak mungkin akan bisa teratas. Maka Rasulullah itu orang yang sangat Nah, kalian pun ya harus jadi orang jangan jadi orang yang slow, jadi orang mau, jadi orang mau, dibohongin mau, jangan. Gimana caranya? Kejar ilmu, cari ilmu, kejar prestasi. Mudah-mudahan bisa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dah, itu baru satu ya. Bukti cinta Rasul satu adalah kita copy paste, kita teladani, kita jadikan Rasul sebagai figur, sebagai idola, contoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua tadi disampaikan, ada yang usul, ada yang menyampaikan bahwa kalau kita betul cinta Rasul, perbanyak membaca sholawat. Membaca apa? Man ahabba syai'an katsar dzikra. Barang siapa cinta sesuatu, pasti dia sering menyebut, pasti dia sering mengingat sesuatu itu. Betul? Betul nggak? Juan, kamu cinta siapa? Ada yang senang duit nggak di sini? Mana? Ajo. Oh, kabeh senang duit ya. Warna duit, kalau yang 100.000 warnanya apa? 50? 20? 10? 5.000? Gambarnya siapa kalau 5.000? 2.000? Hah? 1.000? Padahal nggak diapalin, betul nggak? Selalu teringat soalnya, betul? Ada yang senang bola? Yung, yang senang bola? Nah, yang paling kalian sukai grup mana? Hah? MU, pemain MU siapa saja? Hah? Terus gelandangnya siapa? Strikernya siapa? Kipernya siapa? Alasannya apa? Selalu teringat, betul? Selalu diingat, selalu dibahas. Anak jawab, MU pembengi, oi. MU kalau Liverpool pasti menang Persib. MU kalau Liverpool menang, pasti akan selalu teringat, betul? Pasti akan sering menyebut. Dimanapun ada bayanganmu.
juara saya yang nomor 17. Kalau yang nomor 1 saya keluarkan kelepek-kelepek woy. Entut soalnya. Iya. Kalau kita cinta seseorang, cinta sesuatu, pasti yang ada dalam benak pikiran kita adalah orang yang kita cintai. Ibu-ibu cinta anak, bayangannya anak terus, betul Bu? Betul, kemana-mana anak saya lagi ngapain kayak udah makan apa belum? Udah kenen apa belum? Pasti yang ada dalam benak pikirannya selalu anak. Kemana-mana ke siapapun ceritanya ya tentang anak. Karena apa? Orang yang paling kita cintai. Begitupun kalau kalian mengaku cinta Nabi, ya harus sering membaca sholat, harus sering senantiasa mengingat-ingat baginda Nabi Agung Muhammad. Berapa kali sehari kalian baca selawat? Sekali. Berarti kalian pendusta cinta Rasul. Kalau betul cinta Rasul, sering sekali kok sering. Ya, minimal 1000 kali kita baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Ya. Siap baca selawat? Siap sering baca selawat? Selawat apa? Bebas. Selawat apa saja. Dalam kitab Fadilatus Sholawat, jenisnya selawat itu ribuan. Kalian hafalnya apa? Monggo. Selawat Maria apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman sayyidina Muhammadin. Halo bihi muqadu wa tanfaridu bihi muraku wa tubadha bihi hawaidu wa tunalu bihi hawaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu Salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Itu salawat apa? Salawat apa itu? Banyak jenisnya salawat. Sok sakisane, sebisane. Baca salawat itu ibadah yang paling mudah, paling gampang, ganjarannya gede banget. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa orang baca salawat sekali saja dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Allahumma Allahumma gak ada duitnya. Cewek-cewek sambil masak Allahumma sholli, sambil nyuci Allahumma sholli. Boleh berkah. Hah? Sambil apa? Itu kecuali tuh jangan, gak sopan. Gak sopan namanya ya. Sambil nyepeda Allahumma sholli sholatan, boleh. Sing muda sing sallallahu alaihi Muhammad sallallahu
selawat apa namanya? Selawat Jibril. Tuh, banyak jenis selawat. Asal gelem nih, betul? Asal gelem modal apa? Bayar apa macam selawat? Enggak, asal gelem. Insya Allah berkahnya luar biasa. Kata Rasul, orang yang paling dekat denganku nanti di surga adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepada. Mau kalian bersanding dengan Rasulullah di surga? Baca selawat, ya. Arang gerimnya daripada ngomong si orang kena, nyanyi si orang kena. Sudah 3 bulan, ku amin doa. Alhamdulillah. Kalau bangga hamil duluan dinyanyikan, masya Allah. Mending selawatan. Siap? Berdiri semuanya. Allah ya